Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Bapak-bapak, ibu-ibu jamaah subuh Masjid Al-Jihad yang dirahmati Allah, kembali kami mengajak pada Bapak Ibu sekalian untuk kita selalu senantiasa bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat-nikmat yang diberikannya terhadap kita, baik itu nikmat kesehatan, kesempatan, serta yang terbesar yaitu nikmat hidayah dan nikmat iman serta nikmat Islam. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, pagi ini yang akan mengisi tausiah atau ceramah subuh kita di pekan ketiga Senin yaitu dari kepemudaan, dan alhamdulillah kembali yang akan mengisi mewakili dari pemuda yaitu Ustadz atau saudara kami Rizkan. Alhamdulillah beliau telah hadir di tengah-tengah kita. Untuk itu mari segera kita buka acara ini dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Tentunya dengan berakhir nanti sama-sama pula kita tutup dengan membaca Alhamdulillahirabbil alamin. Dan sebelumnya Bapak Ibu sekalian, beberapa hari yang lalu dan kemarin telah kami terima infak dari jamaah kita. Yang pertama dari hamba Allah sebesar Rp100.000 untuk pembangunan Masjid Nurul Huda, kemudian Rp200.000 dari hamba Allah juga untuk pembangunan Masjid Nurul Huda. Kami ucapkan jazakumullahu khairan katsira wa jaza. Semoga bantuan Bapak Ibu sekalian yang diberikan terhadap pembangunan Masjid Al-Jihad atau di bawah kepemimpinan cabang Muhammadiyah Curug 1 ini dibalasi oleh Allah Subhanahu wa taala dengan pahala yang berlipat ganda. Demikianlah Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, pada saudara kami Rizkan kami persilakan untuk mengisi pada pagi hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzalas sakinata fi qulubil mu'minin. Maha suci Allah yang telah menurunkan ketenangan hati, kelapangan hati terhadap orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina wa syafi'ina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan azima. Shadaqallahul azim. Yang sama-sama kita hormati pimpinan cabang Muhammadiyah Curug, yang sama-sama kita hormati guru-guru kita pada subuh hari ini, kemudian bapak-bapak, ibu-ibu serta generasi muda yang insya Allah kita semuanya dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Pada pagi hari yang sejuk ini, marilah kita bersama-sama bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala
atas segala limpahan nikmat yang telah Allah berikan kepada kita semua. Baik itu nikmat iman, nikmat Islam, nikmat hidayah, dan seluruh nikmat yang kita rasakan pada subuh hari ini, itu semua datangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka sudah sepantasnya lah kita bersyukur seraya mengucapkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kemudian pada kesempatan kali ini marilah kita bersama-sama bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Semoga kita semua mendapatkan syafaat beliau di hari akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jamaah salat subuh Masjid Al-Jihad Muhammadiyah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada subuh hari ini kami mewakili dari Kepemudaan Muhammadiyah akan membahas sedikit tentang hakikat kebahagiaan dan kunci kiat-kiat agar kita mendapatkan kehidupan di dunia dan di akhirat. Hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, setiap manusia yang hidup di dunia ini pastilah menginginkan yang namanya kebahagiaan. Ya kan, Bu? Namun yang terjadi adalah semakin kita mencari kebahagiaan tersebut, semakin kita bersusah payah mencari-cari kebahagiaan yang sebenar-benarnya, tapi yang kita rasakan adalah semakin sulit mendapatkan kebahagiaan yang sebenar-benarnya. Ada seseorang yang kaya raya yang sedang membawa mobilnya ke suatu jalan, mobil mewah. Dia terhenti di suatu jalan karena melihat ada keluarga yang harmonis, yaitu seorang petani yang sedang makan siang di tepi sawah di pondok. Si orang yang kaya tersebut merasakan, berkata dalam hati, alangkah bahagianya melihat petani tersebut kerjanya tenang, ketika jam makan istrinya datang bersama anak-anak. Alangkah bahagianya menjadi petani tersebut. Sebaliknya sang petani tersebut melihat orang kaya yang berada di dalam mobil mewah. Alangkah bahagianya punya mobil mewah, bisa berjalan kemana-mana, gagah. Apalah daya kita hanya seorang petani yang tugasnya hanya di sawah, di dalam pondok yang di dalam gubuk derita misalnya. Bapak Ibu sekalian, ketahuilah bahwa pada dasarnya petani dan orang kaya tersebut tidaklah merasakan bahagia. Kemudian di kisah yang lain ada seorang anak yang sedang duduk di bangku sekolah. Karena banyaknya tugas-tugas yang diberikan oleh guru-guru, maka terbesit dalam hatinya, alangkah bahagianya jika kita tamat dari sekolah ini. Kita terlepas dari tugas-tugas yang diberikan oleh guru-guru kita. Setelah anak ini tamat, alangkah bahagianya jika kita melanjutkan kuliah. Malu sama kawan-kawan kan, kawan-kawan melanjut galau, kita tidak. Akhirnya dia daftar kuliah, belum selesai. Tidak juga mendapatkan bahagia karena tugas kuliah lebih banyak daripada tugas-tugas yang diberikan guru-guru di sekolah. Maka kembali ia mengatakan, alangkah bahagianya jika kita sudah tamat kuliah ini. Setelah skripsi, wisuda, dia kira akan bahagia, ternyata tidak, Bapak Ibu sekalian. Tetangga bertanya, teman-teman bertanya, lah kerja di mana orang itu? Setelah mendapatkan kerja, bukannya bahagia, malah tambah lelah dalam hidupnya. Setiap pagi memikirkan kerja terus, cari uang terus. Apalagi ditanyakan oleh tetangganya, kerja sudah, kuliah sudah, kapan dia akan menikah? Kemudian ia memutuskan untuk menikah. Setelah menikah ia kira akan bahagia. Dia tanya tetangga, lah punya anak apa belum? Lah punya satu. Masuk anak lah umur 5 tahun tidak nambah. Nah. Jadi bapak-bapak ibu sekalian, kebahagiaan yang sebenarnya adalah insyirahus sadr, yaitu kelapangan yang ada di dalam hati.
Kalaulah orang-orang yang kaya tadi, yang duduk di dalam mobil yang mahal tadi, merasakan kelapangan dalam hatinya, bersyukur atas nikmat Allah yang telah diberikan, maka niscaya ia akan merasakan kebahagiaan. Begitu juga petani tadi, jika ia bersyukur atas karunia Allah Subhanahu wa taala, tentunya ia akan merasakan bahagia. Dan begitu juga dengan anak tadi, kalaulah dia tidak memikirkan perkataan orang lain tentang dirinya, pastilah ia juga akan merasakan yang namanya kebahagiaan. Itulah makanya Bapak Ibu sekalian, Nabi Musa alaihi salam ketika mendapatkan suatu ujian yang sangat besar, beliau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabbis rohli sodri, ya Allah, tolong lapangkanlah hatiku. Itu juga mengapa Nabi Muhammad SAW walaupun disakiti oleh penduduk kafir Quraisy, dilempari sampai pipinya berdarah oleh penduduk Taif, hatinya tetap bahagia, wajahnya tetap tersenyum, karena mengapa? Hatinya telah lapang. Bedanya Nabi Muhammad SAW dengan Nabi Musa adalah Nabi Musa meminta kelapangan hati dengan Allah Subhanahu wa taala, sedangkan Nabi Muhammad alam nasroh laka sadrak, kata Allah, wahai Muhammad, bukankah aku telah melapangkan hatimu? Jadi Nabi Muhammad SAW telah dilapangkan hatinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Ibnu Qayyim Al-Jauziyah mengatakan bahwa setidaknya ada 3 kunci kebahagiaan, ada 3 kiat-kiat agar kita mendapatkan kebahagiaan dunia dan di akhirat. Yang pertama yaitu syukur, yang kedua sabar, dan yang ketiga bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi Bapak Ibu sekalian, kalau kita ingin berbahagia di dunia ini maupun di akhirat nanti, maka kita harus pertama yaitu bersyukur, yang kedua bersabar, yang ketiga bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sabar, syukur dan taubat tidak sesimpel yang kita pikirkan. Karena menurut Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, masing-masing dari ketiga tersebut ada rukun-rukunnya. Jadi syukur ada 3 rukun, sabar itu ada 3 rukunnya, yang ketiga taubat ada juga 3 rukunnya. Jadi 9 Bapak Ibu sekalian. Rukun syukur yang pertama adalah meyakinkan dalam hati kita bahwa nikmat yang kita dapatkan itu berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita mengaku bersyukur kepada Allah, yang pertama yang harus kita lakukan adalah meyakinkan hati kita bahwa seluruh nikmat yang kita rasakan itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, bukan dari orang lain. Rezeki yang kita dapatkan bukan dari bos, bukan dari teman-teman, tapi dari Allah Subhanahu wa taala. Manusia hanya menjadi perantara Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua yang harus kita lakukan jika kita ingin bersyukur kepada Allah adalah mengucapkan kalimat Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin ini adalah kalimat yang sangat simpel, namun mempunyai makna yang sangat mendalam. Dalam bahasa Arab, alhamdu, alif lam istighraq, alif lam yang menunjukkan keseluruhan. Makanya diartikan alhamdulillah itu adalah segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Segala puji. Jadi segala bentuk pujian milik Allah Subhanahu wa taala. Jadi jika kita telah mengucapkan alhamdulillah, itu segala puji itu untuk Allah. Tidak boleh kita mengambil sedikit pun bagian dari pujian tersebut untuk kita. Kadang kita sering kan, alhamdulillah karena ambo kerja keras malam tadi. Itu mengambil pujian hak-hak Allah. Sedangkan kita mengucapkan alhamdulillah, segala bentuk pujian hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Jadi rukun syukur yang kedua, kita harus mengucapkan kalimat alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian yang ketiga adalah jika kita bersyukur kepada Allah ditandai dengan kita menggunakan nikmat-nikmat yang Allah beri untuk menambah ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita diberikan sehat oleh Allah, kita gunakan kesehatan itu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita diberikan nikmat berupa uang, kendaraan-kendaraan, marilah kita gunakan untuk menambah ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala.
Bapak Ibu sekalian jamaah salat subuh Masjid Al-Jihad Muhammadiyah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang namanya rukun itu kalau satu tidak terpenuhi maka batal. Rukun salat saja seperti ruku, sujud itu kalau tidak dilaksanakan maka salat kita akan batal. Begitu juga menurut Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, jika kita mengaku bersyukur kepada Allah maka ketiga rukun tersebut harus kita laksanakan. Yang pertama, kita mengakui dalam hati bahwa nikmat kita berasal dari Allah. Yang kedua, mengucap alhamdulillah. Dan yang ketiga, menggunakan nikmat tersebut untuk meningkatkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, adapun yang kedua, rukun apa tadi yang kedua, Bu? Sabar. Setelah syukur kita harus bersabar. Rukun yang pertama, jika kita mengaku sabar atas ketentuan Allah Subhanahu wa taala adalah kita ridho terhadap takdir Allah Subhanahu wa taala. Jika kita mendapat musibah, baik itu kekurangan harta, kekurangan jiwa, kekurangan buah-buahan dan lain sebagainya, kita harus meyakinkan diri kita bahwa kita harus ridho atas ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Jika seseorang itu mendapat musibah, hal yang terbaik adalah kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu rukun yang pertama Bapak Ibu sekalian, yaitu ridho terhadap ketentuan Allah yang telah tertulis di Lauhil Mahfuz. Kemudian rukun sabar yang kedua adalah menahan lisan kita dari kata-kata yang mencaci maki, sumpah serapah dan lain sebagainya. Terkadang jika kita mendapat musibah, memang hati kita telah ridho, ya ndak cak mana lagi kan. Kalau keluarga kita ada yang meninggal, ya sudah cak mana lagi. Tapi tanpa sadar mulut kita berkata-kata yang kasar, mencaci maki, carut marut dan lain sebagainya. Itu tentunya bukan merupakan sifat sabar, walaupun hatinya telah ridho atas ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian rukun yang ketiga adalah menahan diri atau tubuh kita dari perbuatan-perbuatan yang merusak. Jadi setelah pertama tadi hati kita ridho atas ketentuan Allah, yang kedua kita menahan lidah kita dari mencaci maki, yang ketiga adalah menahan juga tangan kita, kaki kita dan anggota tubuh kita dari hal-hal yang merusak barang, merusak, memukul-mukul orang. Terkadang kita walaupun hati sudah ridho, mulut tidak ngomong, tapi tangan main. Samunya ninju dinding, nendang kursi misalnya. Itu juga walaupun kedua rukun tadi telah terlaksana, dirusak oleh rukun yang ketiga tidak dilaksanakan, maka tidak dikategorikan sebagai orang-orang yang sabar. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tentunya level sabar lebih diagungkan, lebih baik daripada level bersyukur. Karena kata Allah, jika orang itu bersyukur, la in syakartum la azidannakum. Jika seseorang yang mendapatkan nikmat itu bersyukur, maka nikmatnya akan ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ganjarannya hanyalah ditambah nikmatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan Allah berfirman untuk orang-orang yang sabar, innama yuwaffas sabirun ajrahum bighairi hisab. Sedangkan orang-orang yang bersabar itu, kata Allah Subhanahu wa taala, Allah gantikan pahala untuknya bighairi hisab, yang tidak terhitung, tidak terhingga. Hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, adapun kiat yang ketiga yang dikatakan oleh Ibnu Qayyim Al-Jauziyah adalah bertaubat. Adapun rukun-rukun taubat yang pertama adalah menyesali perbuatan yang telah kita lakukan. Menyesali dosa-dosa yang kita lakukan, kita akui kepada Allah Subhanahu wa taala dan kita sesali. Itu rukun-rukun yang pertama. Kemudian rukun yang kedua yaitu beristighfar, meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun yang ketiga rukunnya adalah berkomitmen untuk tidak mengulangi dosa-dosa atau kesalahan-kesalahan, kemudian maksiat-maksiat yang kepada Allah Subhanahu wa taala.
tubu ilallah taubatan nasuha. Bertaubatlah kepada Allah sebenar-benarnya taubat. Jadi bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, jika kita mengaku bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, ketiga rukun tadi harus kita laksanakan. Yang pertama, mengakui kesalahan, menyesali perbuatan yang telah kita lakukan. Yang kedua, beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta ampun dengan sebenar-benarnya. Kemudian yang ketiga, berkomitmen untuk tidak mengulangi kesalahan-kesalahan yang telah kita perbuat kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, itulah ketiga kiat-kiat dari Ibnul Qayyim Al-Jauziyah agar kita mendapatkan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Yaitu yang pertama tadi, bersyukur. Jika kita mendapatkan nikmat, bersyukur. Jika kita mendapatkan hal-hal yang membuat kita bahagia, kita bersyukur. Kemudian jika kita mendapatkan hal-hal yang kita tidak sukai, kita bersabar. Kemudian jika kita melaksanakan maksiat-maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, sesegera mungkin kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala melalui ketiga-tiga rukun tadi. Hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita semua menjadi orang-orang yang berbahagia di dunia maupun di akhirat nanti. Mungkin hanya itu yang dapat kami sampaikan. Lebih kurangnya mohon maaf. Nun wal qalami wa maisturun. Billahi fi sabilil haq fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada subuh hari ini di minggu ketiga di hari Senin diisi oleh Ustadz Rizkan Pramudana, dan alhamdulillah tausiah diberikan bermanfaat sekali dan mudah-mudahan bisa diaplikasikan di dalam kehidupan. Dan alhamdulillah jamaah Masjid Al-Jihad, baik bapak-bapak dan ibu-ibu, selalu istiqomah, selalu banyak sekali untuk hadir pada subuh hari ini. Terima kasih bagi yang sudah menonton dari live streaming langsung dari Masjid Al-Jihad. Mudah-mudahan kita dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.